Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Dipicu dendam lama, seorang pria di Lampung Timur dibunuh tetangganya. Nih, yang dinyatakan sekarang di Sambulan nih, mobil terpuruk. Sebuah mobil terperosok di jalan rusak dan berlumpur di tulang pawang. Kilometer atau 5 kilometer itu sampai sana. Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung menyita uang miliaran rupiah dari kasus korupsi pembangunan jalan tol. Jangan nongol meneh. 2000. Bah, ketini ya Allah. Ya Allah. Seekor buaya muara berukuran besar muncul ke permukaan sungai di bawah jembatan Desa Brajadewa, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur. Kemunculan buaya jadi tontonan banyak warga yang penasaran ingin melihatnya. Keberadaan buaya meresahkan sebab sungai tersebut dekat dengan permukiman. Untuk mencegah adanya jatuh korban, aparat keamanan dan pamong desa meminta bantuan anggota komunitas hewan reptil untuk menangkap buaya tersebut. Para pemburu buaya telah memasang perangkap dengan diberi umpan ayam. Menurut para pecinta hewan reptil, buaya muara merupakan hewan yang lebih banyak beraktivitas pada malam hari. Cara penangkapannya kita buat jerat, kita buat jebakan, dan di situ juga harus steril dari warga. Nggak boleh ada warga yang di sana, soalnya buaya jenis ini buaya muara, dan itu buaya itu kalau untuk siang hari itu hewan yang pemalu. Jadi begitu ada aktivitas masyarakat di situ, warga di situ, itu pasti dia langsung masuk ke air dan nggak akan nongol. Terkecuali kalau untuk di malam hari, Pak ya. Kalau untuk di malam hari, karena buaya itu hewan yang beraktivitas di malam hari, nokturnal. Dan ini rencananya seperti apa sistem penangkapannya? Kita ini tadi sudah buat jerat, jerat otomatis ya, yang nanti di situ ada umpan ayam, buaya masuk langsung terjerat. Langsung terjerat, kita kasih pagar pinggirnya supaya buaya ini nggak bisa lari ke kanan ke kiri. Jadi fokus dia ke arah ayam aja dan nggak bisa mundur. Hingga Kamis siang, buaya tersebut belum berhasil ditangkap. Pemburuan buaya akan dilakukan siang dan malam. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kecelakaan maut yang menewaskan 2 pelajar SMK terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Candirejo, Kecamatan Uai, Penghubungan Lampung Tengah, Sabtu sore. Kedua korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Kedua korban merupakan pelajar SMK di Terpaki Besar, Lampung Tengah. Mereka kecelakaan saat mengendarai motor berboncengan dari pulang sekolah yang kemudian bertabrakan dengan minibus. Menurut warga, kecelakaan bermula saat minibus yang sedang melaju dari Kota Bumi menuju Lampung Tengah tiba-tiba oleng akibat menghindari menabrak anak yang menyeberang jalan. Mobil kemudian kehilangan kendali dan menabrak motor korban yang datang dari arah lawan. Kawanan begal motor diringkus petugas gabungan Polsek Batanghari dan Polres Lampung Timur Jumat sore. Satu tersangka bernama Bagas Febrian ditangkap di rumahnya di Desa Banjarrejo, lalu 2 temannya bernama Sasva Aditya dan Desa Mahesa ditangkap di kamar kontrakannya di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Ketiganya ditangkap tanpa melawan. Dari ketiganya, polisi menyita 2 motor, peralatan untuk membegal motor berupa korek api yang mirip senjata api, ponsel, dan senjata tajam.
Menurut polisi, kawanan ini menyasar pengendara motor perempuan saat melintas di jalan sepi. Total korbannya sebanyak 13 orang. Identitas tersangka terungkap setelah mereka membegal 4 motor di tempat yang sama di Lampung Timur. Sebuah rumah makan dan tempat hiburan karaoke di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang kebakaran. Api cepat membesar karena di dalam bangunan terdapat banyak bahan-bahan mudah terbakar seperti perabotan elektronik dan plastik. Kebakaran menyebabkan pemilik rumah makan dan para pegawainya panik. Dibantu warga, mereka gotong royong menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah makan dan tempat karaoke tersebut. Petugas menurunkan 2 mobil pemadam kebakaran. Menurut petugas, api pertama kali muncul dari ruang tengah di rumah makan yang kemudian menjalar ke tempat karaoke. 3 ruangan karaoke hangus. Seorang warga negara asing asal Cina bernama Nan Chang Zhang berumur 56 tahun ditangkap warga di kawasan pertokoan di Kedaton, Bandar Lampung. Ia ditangkap karena akan melakukan penipuan menjual 6 kg emas palsu ke salah satu toko perhiasan. Warga kemudian menyerahkan tersangka ke polisi. Hasil penyidikan hingga Senin siang, tersangka rupanya sering datang ke Indonesia untuk menjual emas palsu. Tersangka juga merupakan buronan Polresta Barelang, Kepulauan Riau terkait kasus yang sama. Sebanyak 60 batang emas palsu, dokumen keimigrasian dan ponsel tersangka disita sebagai barang bukti. Penangkapan seorang bandar narkoba di Dente Tranas, Tulang Bawang mendapat perlawanan dari keluarga tersangka. Beberapa perempuan menangis dan anggota keluarga lainnya berusaha menghalang-halangi polisi yang membawa tersangka ke dalam mobil. Penangkapan tersangka bernama Mahat tersebut terjadi Selasa siang dan video penangkapan viral di media sosial. Selain melempari mobil polisi dengan motor, keluarga tersangka meletakkan batu-batu besar di jalan supaya mobil polisi yang membawa tersangka tidak bisa pulang. Ada penggerebekan mana narkoba ini tapi dihalangi. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 1 bungkus besar sabu-sabu lengkap dengan timbangan digital. Jika Anda sudah bosan dengan liburan yang biasa saja, tempat wisata berkuda yang satu ini tentu layak dicoba. Karena bukan hanya olahraga, berkuda juga bisa jadi terapi yang baik untuk saraf motorik dan sensorik tubuh. Diinjek bang, diinjek sirapnya. Di antaranya di tempat wisata berkuda di Jalan Endro Suratmin, Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Tidak saja orang dewasa, anak-anak juga banyak yang menghabiskan libur akhir pekannya di sini. Untuk para pemula dan anak-anak tak perlu khawatir, pengelola wisata menyiapkan instruktur berpengalaman yang mendampingi anak-anak berkeliling kebun wisata dengan kuda yang semuanya sudah jinak dan aman tentunya. Jadi sebenarnya olahraga berkuda itu sifatnya umum, ya. Salah satu, mungkin hanya satu-satunya olahraga yang tidak mengenal usia dia. Jadi tidak mengenal usia, mau dia usia masih anak-anak atau sudah bahasanya pensiun lah, sudah tua itu, justru malah dianjurkan. Yang pertama, tidak ada satu alat pun yang diciptakan oleh manusia sebaik punggung kuda. Nah, mana baiknya? Yaitu kuda merupakan alat terapi terbaik bagi orang-orang yang mungkin kalau bahasanya sekarang ada penyakit pada pinggang, punggung. Nah, itu udahlah bisa menjadi salah satu sarana terbaik. Pengunjung terutama anak-anak juga senang bisa belajar berkuda dengan aman. Selain itu, bisa mengurangi ketergantungan anak-anak bermain gawai. Sering. Seru nggak? Seru banget.
Takut nggak adik naik kuda? Kenapa? Excellent banget. Mainnya hari Minggu aku main sini naik kuda daripada main HP terus kayak di film-film, seru banget. Tarif naik kuda di tempat wisata ini Rp25.000 untuk 1 kali putaran. Selain naik kuda, pengelola juga menyiapkan pusat jajanan yang menyediakan beragam makanan. Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung. Diinjek bang, diinjek sirapnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi dan sampai jumpa.